Ayolah kalau ada apa-apa tuh sholat. Saya nggak husu. Allah juga udah tahu kita nggak husu. Sholat. Sekarang nggak husu tidak sholat. Nggak husu dalam sholat. Bagusan mana? Bagusan nggak husu dalam sholat ya. Maaf ini saya tidak mengatakan sholat tidak husu itu baik. Tapi kalau kita udah mulai sholat, itu Allah udah lihat. Ini si hamba wudu. Ini si hamba sambil nangis. Ya Allah, gini-gini amat hidup ini. Allahu Akbar, itu lumayan. Daripada nangis tanpa sholat. Ini serius hadirin. Bukan karena saya pengalaman. Tapi kurang lebih begitulah hadirin. Kadang aduh ujian berat dalam gitu. Ke siapa sekarang? Ngomong ke orang, orang nggak ada yang bisa dipercaya. Sekali kita ngomong sama dia, dia ngomong kemana-mana. Dan dia boro-boro menyelesaikan masalah. Karena dia tuh sumber masalah. Hati-hati yang suka curhat ya. Curhat ke orang tuh masalah. Membuat dia ngomong kemana-mana. Kalau kita curhat ke orang, dia akan masuk dalam kehidupan kita. Pasti ikut campur terus. Curhat ke Allah. Sambil nangis di kamar. Udah gak usah segala diomongin. Gak usah nelpon sana, nelpon sini. Broadcast ini, broadcast itu. Udah ambil wudhu. Sholat. Allahu Akbar. Maaf ya Allah, saya kurang khusyuk nih. Lagi sedih. Ya Allah juga udah tahu lah. Kita kan ilmunya beda-beda. Tingkatan iman kita juga beda-beda. Pemahaman kita terhadap sholat juga masih beda-beda. Benar? Allah udah tahu lah kita ini orang awam. Orang yang Allah udah tahu. Tapi Allah sangat menghargai. Ini dalam awamnya aja mau sholat. Itu kan sudah fadkuruni adkurkum. Allah tuh bikin reda hati itu. Allah pertama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mulai enak. Sujud enak. Diganti oleh Allah tuh jadi nikmat. Nanti tinggal dibuka oleh Allah. Hikmah. Oh bahwa ini tuh adalah untuk penggugur dosa. Oh iya saya banyak dosa. Tenang. Ya seperti yang dioperasi. Diambil apa tuh rahimnya. Nangis luar biasa. Saya tuh udah telat nikah. Udah telat hamil. Giliran hamil rahim saya dicopot. Tidak ada harapan aku. Nangis. Saya nggak boleh motong kalau lagi nangis ya. Dengerin aja. Gimana ya nasib saya. Jadi yang diambil oleh dokter. Rahim. Rahim. Ya. Kalau jantung. Alhamdulillah kalau jantung saya normal. Paru-paru. Wah di ronsen baik semuanya. Saraf tulang, itu normal semua. Ginjal, semua normal. Saraf, otak, pikiran saya normal. Jadi alhamdulillah ya hanya rahim aja. Alhamdulillah semua. Pulang aja. Jadi salah fokus dia tuh. Fokusnya kepada yang nggak ada. Yang ada nggak disyukurin. Beneran ini hadirin. Itu ketemu ini siapa yang ngatur? Dia tidak berhasil untuk tenang. Tapi dia minta tolong ke Allah. Digerakkan aja ketemu dengan seseorang. Diatur saja orang ini bisa ngomong. Kalau nggak dibuka hikmah, kan bisa lewat orang lain. Apa ini kebetulan? Oh, tidak ada yang kebetulan. Makanya kalau kita udah masrahkan urusan ke Allah, nanti jalan semuanya. Hati butuh tenang, Allah yang kasih tenang. Pikiran butuh jernih, ide, gagasan. Allah yang kasih ide, ini otak milik Allah. Semua ide gagasan tuh yang benar baik dari Allah. Kita perlu jawaban yang lebih dimengerti. Buku, Allah tahu kita harus baca buku. Nanti ada yang ngasih bukunya. Tiba-tiba lihat YouTube. Ini cocok dengan keinginan saya. Gak nyangka. Nggak ada yang nyangka. Ada Allah yang ngatur. Ini kebetulan ceramah ini cocok dengan saya. Ada yang ngomong gitu nggak sekarang? Allah tahu saudara lagi banyak masalah. Makanya pura-pura ada Instagram kita kesana itu teh Allah yang ngatur. Ya Allah, ini jawaban tepat sekali. Si itu amazing kan.
Kok tahu masalah saya? Nggak tahu karena saya juga banyak masalah ya. Kenapa begitu menjiwai? Ya kan saya menjiwai diri saya, hadirin. Jadi begitulah hadirin sekalian. Pokoknya mas sholat, sedih sholat, sakit hati sholat, ingin sesuatu sholat, ingat dosa sholat. Pokoknya apapun jadikan sholat itu senjatanya. Kenapa? Karena nggak ada zikir yang komplit seperti sholat. Udah wudhu, ngadep kiblat, pakai takbir, ada tahmid, ada baca Quran, ada Fatihah, benar? Ada surat-surat Quran, ada tasbih, ruku, ada sujud, ada doa di antara dua sujud. Ini doa yang enggak ada tandingannya kalau menurut kelengkapannya. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Dua ini enggak ada, kita celaka hadirin. Wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Sekiranya engkau tidak mengampuni, sekiranya engkau tidak merahmati, kami pasti jadi orang rugi. Doa Nabi Adam tuh ya. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Pada rahmat Allah itulah yang menyelamatkan kita, bukan amal ya. Amal itu mengundang rahmat yang menyelamatkan. Yang ketiga, wajburni, cukupi. Ini cukupi. Yang keempat, warfa'ni, angkat derajat. Angkat derajat itu ahli takwa hadirin. Tidak harus bergelar semua. Habis sholat jadi profesor semua, enggak ya. Tapi kalau Allah udah ngangkat derajat seseorang, walaupun kerjaannya dianggap rendah secara duniawi, tetap dia terhormat. Warfa'ni, warzukni, ini minta beri saya rezeki yang halal, barokah, jangan kena yang haram, jangan kena yang subhat. Lalu wahdini, tuntun saya ya Allah, tuntun. Kita perlu petunjuk dalam hal apapun. Harusnya saudara kesini doa nih, karena Allah tahu siapa yang ceramah ini. Ya Allah, Engkau tahu kan siapa si Agim. Jangan ngomong gitu, Allah udah tahu ya. Seandainya ceramahnya benar, bisa membuat kami kenal padamu, bisa membuat kami dekat padamu, mudahkan. Tolong ya Allah, tuntun tuh makhluk persorban itu, supaya ngomongnya benar. Jangan-jangan udah capek, udah naik ojek ke sini ngomong gak bener kan kami rugi. Gak usah ngomong gitu hadirin, gak sopan bisanya. Tinggal ya Allah wahdini, wa'afini, sehat kan. Minta diberi sehat wal afiat. Afini itu sehat wal afiat. Ada sehat, ada afiat. Orang sehat belum tentu afiat. Banyak yang mulutnya sehat, malah tukang ngebohong, tidak afiat. Mulut yang sehat wal afiat itu ya sehat, ya zikir. Sehat yang jadi taat. Yang terakhir, wa'afin. Apa? Wa'fu anni, maafkan. Al-afu itu seperti Allah, maaf, maha pemaaf. Saudara dengar doa yang paling dahsyat di Lailatul Qadar? Bagaimana doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Padahal begitu banyak. Tapi ternyata di malam Lailatul Qadar itu minta kemaafan Allah. Nah, al-afu itu seperti mencabut pohon sampai ke akar-akarnya, habis semuanya. Nah, dosa itu kayak gitu. Kalau kena kemaafan Allah, dicabut habis, karena ada yang ditutup, ada yang ditimbun, ada yang dihapus, ada yang dicabut sampai ke akar-akarnya. Nah, ini doa ada pada wassalat. Mau enggak dosanya dihabiskan sama sekali sampai ke akar-akarnya? Itu ada. Sayang kita jarang pakai doa itu ya. Itu kan doa yang paling tidak khusyuk, benar? Oh iya, kita kan sujud. Allah balap itu hadirin. Antara sujud dengan sujud seperti Allah balapan itu hadirin.
Kita aja ngomong minta ke orang nggak pernah kayak gitu. Tolong ibu saya minta makan, minta makan sekarang John. Dikepret hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir menjadi hamba-hamba yang hakul yakin padamu, hamba-hamba yang berhati bersih, hamba-hamba yang berakhlakul karimah, hamba yang kau akhirkan dengan husnul khotimah dan kau kumpulkan menjadi ahlul jannah. Ya Allah, catatkan majlis ini majlis penuh ampunanmu, penuh curahan rahmatmu, penuh keberkahan darimu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat sayyidina Muhammad. Hadirin, di Jakarta ini ada kajian di Istiqlal, di Masjid Bank Indonesia, di Masjid Al-Latif, dan Masjid Darut Tauhid ini. Ini pengajian yang saya harapkan lebih cair ya. Kalau di Istiqlal sangat banyak, di BI banyak, di sini ya segini-gini saja ya. Kita mengkaji tetap Asmaul Husna. Apa kabar? Ada yang baru pertama kali ke sini? The first time. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan terlalu banyak ngajak orang ya kita-kita. Kadang-kadang saya ingin menikmati jamaah yang tidak terlalu banyak supaya bisa lebih saling mengenal. Kita akan membahas asma Allah. Allah yang maha melapangkan dan maha menyempitkan. Sehubungan dengan dolar naik, banyak yang tertekan. Pada saat yang sama minyak turun. Itu banyak yang stres dengan minyak turun. Minyak naik stres, minyak turun stres. Dolar naik stres. BBM naik stres. BBM tidak dibalas, lebih stres lagi. Apalagi sudah R ya. Sama WA juga sudah contreng 2 biru. Di atasnya ada online. Oh itu nyelek ya. Kita harus tahu ilmu penting sekali ya. Kata Imam Ali, aku sudah mengalami banyak kepahitan. Dan yang paling pahit itu adalah berharap kepada manusia. Itu tuh. Mengharap BBM dibalas, mengharap WA dibalas, itu tuh nyelekit. Salah sendiri. Hidup ini pilihan. Mau milih lapang atau sempit, ini ilmunya. Asma yang kita bahas Al-Qabid dan Al-Basito. Suatu saat Rasulullah, artinya yang maha melapangkan dan maha menyempitkan. Suatu saat dari Anas bin Malik dalam Musnad Imam Ahmad, harga barang-barang semakin mahal pada masa Rasulullah. Orang-orang berkata, wahai Rasul, sekiranya engkau yang mengatur harga itu. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah maha pencipta, maha menyempitkan, maha melapangkan, maha pemberi rizki, maha pengatur harga. Dan sungguh aku berharap dapat berjumpa dengan Allah
Dan tiada seorang pun yang menuntutku dengan sebuah kezoliman yang pernah aku perbuat kepadanya dalam hal darah, tidak juga harta. Jadi tidak ada harga yang naik turun kecuali dengan izin Allah. Benar ada yang menimbun, ada yang berspekulan, tapi itu urusan dosa dia. Perkara naik turun, Allah lah yang mengizinkan. Dan semuanya pasti ada hikmah. Tuhan kita bukan harga, Tuhan kita adalah Allah. Mau naik mau turun juga tetap saja yang menjamin adalah Allah. Dari dulu juga bensin naik, saudara hidup. Benar? Berkali-kali barang-barang naik, tetap saja makan. Maaf, benar Pak? Masih minum? Masih berteduh? Masih berpakaian? Padahal barang-barang naik. Kurang apa? Kurang ajar kita ini. Bukannya sibuk bersyukur, malah sibuk memikirkan yang tidak ada. Jadi Allah pembagi rezeki suka-suka Allah tuh. Kadang dibuat gampang, kadang ditahan, kadang diambil. Dan itu nggak ada kaitan dengan kepintaran kita. Berapa banyak yang pintar juga kalau lagi sempit-sempit saja. Makanya urusan kita bukan masalah jadi orang kaya atau banyak uang. Urusan kita adalah jadi orang yang selalu cukup dalam segala keperluan. Ini sudah berulang disampaikan. Tidak penting jadi orang kaya. Yang penting kalau perlu, bukan ada cukup. Jadi ada juga nggak cukup, pusing Pak. Pas perlu cuman ada 2.000, ada keperluannya 2 juta, kan stres. Yang penting hidup mah cukup. Perlu makan, perlu buat sekolah, buat beli rumah, buat beli mobil lagi, buat ke Mekah, buat sedekah. Nggak bisa ngomong perlu makan, kaya. Nggak. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Kenapa sih ini ruwet banget? Pasti cukup. Makanya kita mah lebih baik bukan mikir lapang dan sempit, mikirnya mah cukup aja. Dan cukup itu cuma satu pintunya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Tolaq ayat 3. Barang siapa yang hatinya hakul yakin kepada Allah, bulat yakin bahwa semua karunia itu hanya milik Allah, hanya dari Allah. Selain Allah cuma makhluk, hanya jalan apa yang Allah beri, jalan apa yang Allah akan ambil. Jadi tawakal itu hanya satu saja, pemilik, pencipta, pembagi, penanya, yaitu Allah. Jadi kalau dagang dia tidak lihat pembeli bawa uang. Dagang itu adalah amal soleh. Yang datang belum tentu bawa rezeki, gak apa-apa. Yang penting jadi amal. Berapa ini harga? 10.000. 1.000 ya? Apa ruginya ditawar 1.000? Barangnya masih di kita, mulut-mulut dia, benar. Sesuka dia kan, berapa 10.000 seperak, ya nggak apa-apa, dan nggak hilang. Nggak bisa Pak, ini modalnya 6.000, kalau gitu 2.000, nah ini namanya pahala sabar. Hari Bapak sehat, jangan ngomong gitu, nggak sabar. Maaf ya, saya nggak minat beli. Enggak apa-apa, berarti nggak ada rezeki kita di sana. Kalau udah ada rezekinya, nggak usah nawar. Saya tuh prihatin lihat wajah Bapak dagang ini seperti yang nggak laku-laku. Saya borong, beri aja. Mudah deh. Makanya
Hidup ini berat itu kalau menganggap ada selain Allah sebagai sumber karunia, itu berat. Tetapi kalau semua karunia hanya dari Allah, lebih enteng. Kita nggak akan menghibah ke orang. Itu status-status yang ada di WhatsApp, di BBM, itu kan pencerminan kebutuhan dia diketahui orang. Pusing, i-nya banyak. Apa artinya ini? Muacet, jemuran nggak kering-kering. Masa harus diumumkan jemuran kering? Apa maksudnya ini lebay begini? Maksudnya memang lebih sibuk ingin diketahui orang. Dengar ya hadirin, orang yang pamer derita itu ciri khas orang-orang yang tidak ridho dengan takdir. Tidak sabar. Dan kita cerita apapun gak ada yang bisa menolong kecuali Allah yang menggerakkan. Beneran Pak. Kalau Allah gak menggerakkan, gak ada. Nih dengar ada doa Rasul ya. Panjang doanya, saya bacakan terjemahnya. Ya Allah, bagimu segala puji. Ya Allah, tiada yang dapat menyempitkan apa yang Engkau lapangkan. Kalau kita lagi dibuat lapang oleh Allah urusan, mau orang ngakalin aja disempitkan, gak bisa. Lapang mah lapang weh. Apa yang Allah lapangkan, gak ada yang bisa menyempitkan. Ya Allah, tiada yang dapat melapangkan apa yang Engkau sempitkan. Giliran oleh Allah, pet, ditutup, nutup, udah semua orang mau nolong, enggak bisa. Mau janji, enggak bisa. Pokoknya kalau Allah udah nyempitkan, ya cuman Allah juga yang bisa melapangkan. Bisnis lagi susah, ya cuman Allah yang bisa bikin mudah. Dulu Agim dibuat ngetok, wah orangnya. Dibuat dicaci, ya udah jalanin weh. Gimana episodenya begitu? Giliran yang ngambek sekarang baik lagi, gitu aja. Dulu antri dipotret, antri tiba-tiba marah, dirobek, sekarang selotip lagi, udah nggak apa-apa. Yang penting nggak ngerobek wajah saya. Tiada yang dapat memberi petunjuk orang yang engkau sesatkan. Kalau orang ini sesat, maaf, mau diceramahin seteker kebek, enggak. Orang itu bisa kebuka hatinya, Allah yang buka. Ini ceramah ini enggak bisa ngebuka apa-apa. Ini ceramah ini cuman urusan saya dengan Allah. Niat saya benar enggak? Yang saya omongin benar enggak? Yang saya katakan, saya lakukan enggak? Ya cuman itu dari ceramah ini. Selebihnya Allah yang memasukkan ke otak, Allah yang menghujamkan di hati, Allah yang melapangkan, Allah yang memahamkan. Begitu. Jadi tidak boleh seorang penceramah itu merasa berjasa. Enggak lah. Di rumah juga begitu. Satu rumah itu belum tentu semuanya dapat hal yang sama. Ada yang gampang, ada yang mentah aja. Dan kita tidak usah aneh. Karena Allah yang memberikan hidayah. Rasul juga tidak bisa memberi hidayah. Setan juga tidak bisa menyesatkan. Setan itu cuman membisiki kesesatan. Syariatnya saudara mau milih siapa? Bisikan setan atau tuntunan Allah? Kalau saudara pilih bisikan setan dan Allah izinkan, tersesat. Jadi jangan takut oleh setan dan jangan nyalahkan setan. Karena memang kerjaan dia begitu. Kita tersesat itu karena kita milih aja mau mengikuti bisikannya. Dan tiada yang dapat menyesatkan orang yang engkau beri petunjuk. Jadi kalau Allah mau ngasih hidayah, dapat aja itu. Walau dihalang-halangi oleh keluarganya, diancam, tetap istiqomah. Allah yang memberi hidayah. Tiada yang dapat memberi apa yang engkau tahan. Sekarang Allah nggak akan ngasih ke kita. Semua bergabung mau ngasih, nggak bisa. Nggak bisa. Dan tiada yang dapat menahan apa yang engkau beri. Allah mau ngasih uang kan ketemu Allah mau ngundang umroh,
Ada aja jalannya. Nggak punya uang nggak apa-apa. Dan semua yang umroh juga nggak punya uang. Syariatnya kan cuma sedikit yang bayar umroh itu. Ada yang dibayarin suaminya, dibayarin istrinya, dibayarin anak, mertua, kantor. Tapi hakikatnya Allah aja yang mau ngundang. Jadi kalau musim mutasi di kantor tuh udah nggak usah bingung. Tenang aja. Dan kalau apa yang untuk kita mah ketemu. Juga bab perjodohan, ya tidak usah merasa persaingan ketat, tenang aja. Dan nggak tenang juga tetap nggak jodoh, ya. Saya baca tuh di Instagram, aduh kenapa ya saya tuh mencintai orang yang salah katanya. Ya dia yang salah berarti. Selalu cintaku tidak berbalas, ya nasib ya teman. Yang paling enak mencintai Allah pasti dibalas. Kalau mencintai orang ya begitulah. Bikin jengkel. Kalau tidak ikhlas. Tidak ada yang dapat mendekatkan apa yang engkau jauhkan. Dan tidak ada yang dapat menjauhkan apa yang engkau dekatkan. Ini Allah menghendaki ini dekat. Enggak ada yang bisa menghalangi, enggak bisa. Dan kalau Allah mau pisahkan, pisah dia. Makanya kalau ada apa-apa tuh minta ke Allah, ya. Halo? Misal yang udah punya suami, suaminya lagi bete, nggak betah gitu, lalu menjauh, jengkel, nggak bisa dengan cemburu. Ada yang pernah cemburu di sini? Ada atau tidak? Bagaimana kalau cemburu? Hasilnya pusing atau senang? Pusing. Nyenyak tidur atau tidak bisa tidur? Ini kenapa ini berdua ini masalah semuanya nih. Masalah hutang dorong sana, masalah cemburu dorong sini. Nggak apa-apa, memang pengajian kita ya wajah-wajah bermasalah. Ya. Dengar, yang cemburu sekali lagi, kalau cemburu dipikirin pusing atau bahagia? Enak tidur, gak bisa tidur. Urusan jadi beres atau makin ruwet? Itu yang dicemburuin makin sayang, makin enek. Tuh berarti salah ya. Kenapa begini? Karena kita lebih mengharapkan yang dicemburu itu sadar, baik ke kita. Salah, harusnya kita ngandelin Allah yang ngebulak-balik hati yang kita cemburui. Gak bisa Pak. Apalagi pakai ilmu nyaman begini ya. Orang itu tidak nyaman dengan kita. Gini. Orang tidak akan nyaman. Salah. Ya. Kenapa orang tidak nyaman dekat dengan kita? Karena kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Orang cemburu itu tidak nyaman dengan dirinya. Maka wajahnya juga wajah tidak nyaman. Benar? Tidak nyaman. Dan wajah nyaman gak akan petot begitu. Orang yang cemburu itu dia tidak nyaman dengan dirinya. Omongannya tidak nyaman. BBM-nya, WA-nya pasti gak nyaman. Karena apa yang gak nyaman akan keluar. Nah orang itu tidak nyaman dekat dengan kita karena kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Itu rumus. Kenapa kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri? Karena kita sangat banyak berharap dari orang itu. Makin berharap, apalagi kalau langkahnya meningkat, menuntut, udah pasti makin gak nyaman. Makanya di rumah tangga tuh orang yang paling berharap itu rumah tangga nggak nyaman. Sayangi dong Pak. Nah itu pasti ngomongnya nggak nyaman. Ini juga udah sayang. Gitu. Makin nggak enak. Emang bisa gitu sayang dipaksa? Nggak bisa. Makanya rumah tangga yang sengsara tuh yang saling ingin disayangi. Sengsara. Harusnya saling ingin menyayangi. Kan kalau gaul dengan orang tuh 3. 1, jangan berharap apapun dari dia untuk pribadi kita. Itu 1 kalau ingin tenang. Yang kedua, berharaplah
dia dekat dengan Allah,